Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube Lapsa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kali ini bersama saya Hairunisa, anggota Lapsa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, di sini kita akan membahas tentang beda pemikiran tokoh, yaitu Profesor Muhammad Amin Abdullah tentang At-Taqwi Al-Ilmi. Mari kita simak penjelasan berikut. Profesor Muhammad Amin Abdullah lahir pada tahun 1953 di Jawa Tengah, yaitu pada tanggal 28 Juli. Beliau merupakan lulusan Gontor, Ponorogo pada tahun 1972. Pada tahun 1982, beliau merupakan lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang pada saat itu masih dinamakan dengan IAIN dengan jurusan Perbandingan Agama Fakultas Usuluddin. Atas sponsor Departemen Agama dan Pemerintah Republik Turki, pada tahun 1985 beliau mulai mengambil PhD di Departemen Filosofi atau Faculty of Art and Science di Metu, Ankara pada tahun 1990. Dan pada tahun 1999, beliau mendapatkan gelar penghormatan menjadi guru besar dalam bidang filsafat. Dan pada tahun 2002 sampai 2010, beliau menjadi Rektor UIN Sunan Kalijaga selama 2 periode berturut-turut. Sejak kepulangannya dari Turki, Profesor Muhammad Amin Abdullah tidak berhenti gelisah dengan mandeknya Ulumuddin dan dirasat Islamiyah. Hal ini disebabkan karena adanya gejala penyakaran pemikiran keagamaan atau yang disebut dengan takdisul afkar ad-diniyah, baik itu di lingkungan aktivis, dosen, maupun di kalangan orang awam. Akibatnya, hanya karena perbedaan teori, metodologi, epistemologi, sehingga saling mengkafirkan dan saling memurtadkan. Di sisi yang lain, para dosen juga enggan untuk memahami wilayah filosofis atau yang disebut dengan pure science karena lebih sulit dan lebih pelik pembahasannya daripada pembelajaran yang praktis, yang mapan, yang telah jadi dan tinggal mempraktekkan pada kehidupan sehari-hari. Profesor Muhammad Abdullah merasa kekeringan sumber mata air dinamika keilmuan keislaman yang merupakan jantung dan prasarana bagi keilmuan Islamic Studies dan Ulumuddin, khususnya dalam menghadapi tantangan baru. Pada gilirannya, hal ini mengakibatkan terpencilnya keilmuan keislaman dari keilmuan sosial budaya dan sulitnya upaya pengembangan atau disebut dengan contribution knowledge bagi pengembangan keilmuan Islamic Studies. Profesor Muhammad Amin Abdullah kemudian menawarkan salah satu ijtihad keilmuan yang disebut dengan At-Taqwi Al-Ilmi dalam Khazanah Ulumul Quran, bahwa untuk membaca dan memahami Al-Quran diperlukan 2 cara. Pertama, tafsir dan takwil. Untuk mengurai bahasa, teks, dan pesan-pesan moral yang terkandung di dalam nas atau kitab suci. Dalam hal ini, teks dijadikan sebagai subjek. Sementara itu, takwil adalah cara untuk memahami teks dan atau menjadikan teks. Hal ini berarti memahami pemaknaan dan interpretasi teks terhadap objek kajian. Pendekatan At-Taqwi Al-Ilmi yang hendak diperkenalkan oleh Profesor Muhammad Amin Abdullah adalah dengan menjadikan teks pemahaman orang, kelompok, mazhab, aliran, dan kultur terhadap teks sebagai objek telaah keilmuan keislaman yang baru. At-Taqwi Al-Ilmi memanfaatkan pendekatan hermeneutis atau yang disebut dengan Al-Qira'ah Al-Muntijah terhadap khazanah intelektual keislaman, baik itu dari kontemporer, klasik maupun modern.
Pendekatan ini sebagai metodologi menggunakan jalur lingkar hermeneutis yang saling mendialogkan paradigma epistemologi Burhani, Irfani, Bayani dari Muhammad Abid al-Jabari dalam satu kontrol yang saling memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan masing-masing dari epistemologi tersebut. Pertama, yaitu rasionalisme, empirisisme, dan pragmatisme. Dalam filsafat barat lebih menekankan pada natural science dan tidak begitu cocok dalam pasang surut Islamic Studies. Sebab Islamic Studies dan ulumuddin, khususnya tasawuf, akidah, syariah, ilmu hadis dan ilmu Quran, bersifat klasikal humanitis. Untuk itu diperlukan kerangka penelitian khusus dalam pengkajian keislaman, yaitu epistemologi Burhani, Irfani, dan Bayani. Alasan kedua, ketiga epistemologi ini tidak saling galak dalam Islam secara kritis, dinamis, dan profesional. Alasan ketiga, dengan menyeluruhkan tiga epistemologi tersebut itulah nantinya pesan kemanusiaan dan keadilan dalam Al-Quran dapat dipahami dengan baik. Ketiga epistemologi ini memiliki sumber yang berbeda. Jika epistemologi Burhani berasal dari teks, maka Irfani berasal dari direct experience atau pengalaman langsung. Sedangkan epistemologi Burhani itu berasal dari realitas atau al-waqi, baik itu realitas sosial, alam, humanitas, maupun keagamaan. Dalam sejarahnya, status dan keabsahannya satu sama lain saling menggugat. Sedangkan epistemologi Burhani mempertanyakan keabsahannya karena tidak mengikuti aturan-aturan dan analisis yang berdasarkan logika. Begitu juga sebaliknya. Epistemologi Irfani mempertanyakan Bayani karena terlalu kering dan ringkit, yang menyandarkan pada teks. Sedangkan Burhani yang mengabaikan intuisi. Profesor Amin Abdullah menggunakan filsafat dengan kritis, reflektif, dan heuristik untuk menentukan pola hubungan yang tepat antara ketiganya. Menurut Prof. Amin, antara ketepatan dan kekeliruan penentuan pola hubungan tersebut menentukan output atau goals yang akan dicapai. Jika hubungan epistemologi ketiga ini berbentuk paralel, maka ketiga epistemologi ini akan berjalan masing-masing, bahwa dalam ilmuwan seorang muslim memiliki ketiga epistemologi tersebut, tetapi masing-masing metode epistemologi tersebut ini berjalan masing-masing dan tidak saling berkomunikasi. Jika pola hubungan ketiganya dibangun dengan corak linear, yang dari semula telah berasumsi bahwa salah satu dari ketiga epistemologi tersebut akan menjadi primadona. Seorang ilmuwan agama Islam akan menepikan masukan yang ia peroleh dari berbagai corak epistemologi yang ia kenal, karena ia a priori dan mengunggulkan salah satu dari tiga corak epistemologi tersebut. Hal ini hanya akan mengantarkan kepada kebuntuan dogmatis, teologis, truth claim, dan nihilistik serta skeptis. Untuk itu diperlukan pola hubungan yang ketiga, yaitu yang epistemologi yang lebih menawarkan pada reformatif, rekonstruktif, dan transformatif. Corak sirkular adalah corak hubungan yang bersifat berputar melingkar. Sirkular tidak menunjukkan finalitas, eksklusivitas, dan hegemoni. Sebab finalitas dan eksklusivitas sama sekali menepikan bahwa keberagaman Islam sesungguhnya adalah produk yang tidak sekal jadi. Keberagaman adalah proses yang panjang, ongoing process of religiosity menuju kematangan dan kedewasaan sikap beragama. Cara berpikir, mentalitas, etos, dan spirit keilmuan keislaman seperti yang dimaksudkan dalam relasi sirkular yang dimaksud oleh Profesor Muhammad Amin Abdullah itulah yang disebut dengan at-takwil al-ilmi, yang meletakkan pemikiran
dan pemahaman sebagai objek. Mode kerjanya memanfaatkan gaya putar hermeneutis antar ketiga coraknya, tradisi epistemologis keilmuan Islam, yaitu Burhani, Irfani, dan Bayani. Dengan demikian, kekakuan, kekeliruan, ketidaktepatan, dan anomali-anomali yang melekat pada masing-masing epistemologi pemikiran keagamaan Islam dapat dikurangi dan diperbaiki setelah memperoleh saran dan kritik dari jenis epistemologi yang lain. Oleh karena itu, penafsiran Al-Quran yang dulunya terbatas pada penafsiran bil-ra'yi, bil-maktur, dan tafsir al-ilmi, dan atau tafsir al-isyari dan tafsir al-batini ke arah at-takwil al-ilmi. Dengan demikian, keilmuan keislaman berdialog dengan disiplin yang lain seperti sosial humaniora di atas platform epistemologi dan filsafat keilmuan studi keislaman dalam wajahnya yang baru. Baik teman-teman, demikianlah bedah pemikiran tokoh Profesor Amin Abdullah mengenai At-Takwil al-Ilmi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.